Halo everyone, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Arya Trisetya Budi. Kali ini saya akan membahas apa itu electronic commerce atau e-commerce. Jadi e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik. Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Berikut ini beberapa jenis di dalam e-commerce. Setidaknya ada 4 jenis aktivitas yang terjadi, yaitu yang pertama B2B atau business to business ini terjadi saat suatu perusahaan menjual sebuah produk atau layanan kepada perusahaan lain. Karenanya aktivitas transaksi dalam bisnis ini biasanya dilakukan dengan jumlah dana dan produk yang tidak sedikit. Contoh, e-commerce jenis ini adalah Electronic City. Selanjutnya, B2C atau Business to Consumer B2C terjadi saat perusahaan menawarkan langsung produk atau layanannya kepada calon konsumen. Berbeda dengan sebelumnya, biasanya pebisnis menjual barang dengan cara mengecer. Contoh e-commerce jenis ini adalah Lazada, Blibli, dan Shopee. Yang selanjutnya, C2C atau Consumer to Consumer. Anda pasti pernah menjual kembali barang yang pernah dibeli dengan embel-embel barang. Second hand. Aktivitas jual beli ini dalam e-commerce masuk ke golongan C2C, yaitu konsumen menjual barang ke konsumen lainnya secara individu. Contoh e-commerce jenis ini adalah OLX dan Kaskus. Terakhir, C2B atau consumer to business. Tidak menutup kemungkinan pula individu bisa menjual produk atau jasa kepada suatu perusahaan besar. Seseorang dengan kemampuan atau skill khusus seperti graphic designer dapat menawarkan jasanya dan membuatkan logo untuk perusahaan yang menjadi kliennya, atau seorang penulis membuatkan tulisan untuk penerbit dan sebagainya. Contoh C2B adalah freelancer. Nah, dari berbagai manfaat yang terkandung dalam e-commerce, maka kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Sebagai pembeli, konsumen, kita manfaatkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sehingga pengeluaran bisa diatur lebih kecil dari pendapatan bulanan yang kita peroleh. Jangan sampai karena berbagai kemudahan ini kita malah jadi bersifat boros dan membeli semua barang yang kita inginkan tanpa mampu membelinya dan terjerat utang. Karena e-commerce juga sangat memanjakan konsumen dengan kemudahan pembayaran termasuk kemudahan dalam berhutang. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kemudahan berhutang ini akan menjerat kita cepat atau lambat. Maka sebaiknya kita harus menjadi konsumen yang pintar, smart consumer. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kemudahan berhutang ini akan menjerat kita cepat atau lambat. Maka sebaiknya kita harus menjadi konsumen yang pintar atau smart consumer.